Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat dan pengajian Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita dengan tauhid yang insya Allah murni dari syirik. Yang demikian itu mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa masuk surga karena memperhatikan akidah kita dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau yang merupakan salah satu tiket surga setelah persyaratan yang lain. Kemudian marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman yang bisa mendakwahkan ajaran Islam yang murni dari sumbernya, yaitu Allah, malaikat Jibril, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Karena untuk menjadikan orang Islam yang berakidah lurus, tidak dicampuri dengan syirik, tidaklah mudah. Bahkan ada kemungkinan di antara orang yang menyatakan beriman dan sebagai orang Islam, tapi menurut pandangan Allah yang kriterianya adalah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, mereka tidak sempurna imannya. Karena itu pada malam hari ini saya akan mengajak kepada jamaah untuk menelaah. Menelaah artinya kita membaca atau mendengarkan, kemudian memperhatikan, memahami, kemudian mengamalkan, dan yang terakhir mendakwahkan. Karena banyak orang yang mengaji tapi hanya mendengar, begitu mendengar pulang tidak ada kesan untuk melakukan suatu perubahan sedikit pun. Maka dalam pengajian kita adalah bersifat pencerahan. Malam hari ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara untuk menelaah bagaimana dakwah para sunan yang kita kenal dunia 9, yang sering dikenal oleh masyarakat umum. Dan kadang-kadang sunan ini
menjadi kebanggaan. Pelajarannya ingin untuk diterapkan. Tetapi ketika tidak paham tentang bagaimana para sunan ini berdakwah, justru yang ditemukan adalah kekeliruan. Lebih mengutamakan adat istiadat daripada apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan apa yang menjadi komitmen para sunan. Ternyata kalau kita telatah dalam sebuah buku yang ada di Belanda, di Den Haag, karena orang-orang barat itu justru ilmu itu didahulukan daripada kekayaan. Ternyata dengan ilmu didahulukan untuk pedoman hidup, mereka lebih sukses daripada mengutamakan harta kekayaan dulu. Berbalik dengan kita, sampai sekarang masih bisa dibuktikan buku itu apa yang didapatkan dalam buku itu. Ternyata bahwa para sunan itu komitmen untuk mengajarkan tauhid sangat kuat. Saya ulangi, untuk menjaga akidah itu sangat kuat dan tegas, kuat dan tegas dan kompak di dalam mengambil suatu keputusan hukum, baik itu yang bersifat sosial maupun yang bersifat keagamaan. Karena mereka memang menjadi obor kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu. Mari kita cermati ketika ada seorang syekh yang disebut dengan Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang, yang dia memang suka belajar ilmu-ilmu sihir, yang banyak mengenal ilmu-ilmu tentang ajaran Hindu dan Buddha daripada Islam. Maka dia belajar kepada para sunan, tetapi bukan untuk tegaknya akidah Islamiyah. Justru dia ingin bagaimana Islam itu bisa dirusak. Justru dia mengajarkan ajaran yang bersifat zindik, yang bertentangan tauhidnya dengan Al-Quran, mengutamakan sihir, melihat gelagat yang tidak baik dan membahayakan penyebaran Islam pada waktu itu. Satu kali sepakat yang 8 wali itu untuk memberikan hukuman mati. Syekh Siti Jenar satu-satunya jalan harus dihukum mati. Tapi jelas setelah diberikan peringatan dan ternyata tidak mau. Bahkan membangkang, menantang semua sunan, dan sunan ini bisa menaklukkan. Syekh Siti Jenar memang ilmunya sihirnya sangat tinggi. Bersatu. Bagaimana dengan kaum muslimin sekarang yang menjadi pemimpin, suka menghujat satu dengan yang lain, suka mengadu domba. Coba bayangkan, karena melihat kesyirikan, kekufuran yang dilakukan, Syekh Siti Jenar sepakat satu-satunya harus dihukum mati, dan betul-betul dihukum mati. Jadi kalau bicara radikal sekarang umat Islam belum seradikal para
sunan, tegas. Ya, tapi dalam satu sisi para sunan bersifat lunak. Ini ilmu berpolitik. Para sunan kalau melihat ada seorang calon pemimpin yang membahayakan agama, yang membahayakan negara, bangsa dan rakyat, maka tidak segan-segan memberi hukuman yang seberat-beratnya. Kita lihat sekarang bagaimana dengan kita, negara umat Islam, yang mayoritas umat Islam. Maka kita tunggu Sambo, bagaimana hukuman nanti yang diputuskan, kita belum tahu secara final. Dalam satu sisi, para sunan ini kalau melihat rakyat, memang rakyat waktu itu masih sangat sederhana ilmunya, karena pendidikan berat. Jarang orang bisa bersekolah kecuali anak-anak keluarga ningrat. Lebih-lebih untuk memahami ajaran Islam sangat lunak. Di mana kelunakan daripada para sunan tentang selamatan? Karena banyak orang Indonesia sampai sekarang selamatan itu seneng banget, seneng apa-apa selamatan. Bahkan seakan-akan orang srek dan srek nek apa-apa orang nganggo selamatan. Kemudian tentang pelaksanaan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya, mereka masih punya toleran. Saya ulangi, mereka masih toleran. Ketika mereka ingin mengajak umat Islam terutama yang masih pendidikannya sangat kurang terutama dalam bidang agama, maka ada 2 kubu. Pertama, kubu yang membiarkan untuk sementara waktu, artinya membolehkan, tapi dengan catatan. Jadi perbedaan pendapat itu sudah wajar. Kita juga punya 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Terus kesananya juga banyak ya pengikut mazhab. Bukan kalau mazhab 4 tadinya terus diikuti oleh pengikut-pengikutnya, terjadi banyak mazhab. Maka sampai Rasulullah mengatakan Islam besok terpecah menjadi 73 golongan. Baca baik-baik. Hanya 1 yang masuk surga. Hanya 1 yang masuk surga. Ahli sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Itu bukan dimiliki oleh sekelompok saja. Semua kelompok yang mengatakan organisasi ini kalau berlandaskan pada Quran dan Sunnah, itu ya yang disebutkan ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadiyah bisa masuk, Salafi bisa masuk, Persis bisa masuk, Nahdlatul Ulama boleh bisa masuk, asal satu mereka berlandaskan pada Quran dan Sunnah, dan itu yang ditegakkan oleh para wali. Nah, ketika bicara tentang dakwah tradisional, maka kubu Sunan Kalijogo yang kemudian searah pemikirannya dengan Sunan Gunung Jati, Cirebon, kemudian diikuti juga oleh Sunan Muria dan Sunan Kudus. Maka maaf, tolong anak-anak muda belajar sejarah, karena banyak sejarah akan dihapus
oleh tokoh-tokoh budaya dan pendidikan di negara kita. Dianggap gak penting, very important. Sejarah itu sangat penting. Ini bisa ditemukan di Belanda, Den Haag sana. Kita sudah gak mikirkan tentang ini, tentang sejarah perjuangan para Sunan mengislamkan Indonesia. Saya ulangi, yang sepaham untuk acara seperti selamatan, kemudian kematian dengan acara-acara tahlilan macam-macam, ada 4 orang yang ada, karena 9 sudah, yang 1 dihukum mati, Siti Jenar, jadi nggak 9 wali lagi. Kelompok yang tidak melarang, siapa itu? Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat. Ingat-ingat, siapa tadi? Sunan Ampel, Sunan Bonang, kemudian Sunan Giri dan Sunan Derajat. 50-50, 50% tidak sepaham, tetapi nggak sampai bentrok, nggak sampai ribut, karena mereka sadar negeri Indonesia dan bangsa umat itu tergantung kami. Bagaimana kalau kami bercerai-berai hanya karena perbedaan kunut, perbedaan ini dan sebagainya, umat jadi korban. Maka akhirnya demi kebaikan, yang 4 yang tadinya menentang agak lunak. Setelah Sunan Kalijogo sendiri, ingat baik-baik, ini buku The Real History, sejarah yang betul-betul original history, sejarah yang betul-betul. Sunan Kalijogo menyampaikan, kemudian mendapat dukungan dari Sunan Kudus, biarlah untuk sementara, catat baik-baik, biarlah dilaksanakan untuk sementara, for a few moment, untuk sementara, bukan untuk sampai sekarang. Mereka yakin ini ajaran selamatan dan bukan dari Islam, not from Islam. Catat baik-baik, umat Islam, ini bukan dari Islam tapi dari Hindu dan Buddha. Kita khawatir, para wali khawatir kalau ini justru seakan-akan menjadi ajaran Islam, padahal bukan dari Islam. Kami khawatir nanti perkembangan berikutnya ini seakan-akan dari ajaran Islam, padahal bukan, dari Hindu, dari Buddha. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Sunan Ampel dan Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Giri. Tapi Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus mengatakan, kami yakin, dengarkan kata-kata yang baik ini, kami yakin, sesuatu harus punya keyakinan. Besok ada yang mengubah, besok ada yang membetulkan kesalahan-kesalahan ini. Berarti kalau diambil kesimpulan bahwa ajaran Islam sekarang sampai sekarang terkontaminasi dengan ajaran agama lain, artinya ajaran Buddha masuk, ajaran Hindu masuk, bahkan yang lain juga masuk. Paham ya Pak, Ibu-ibu? Besok ada yang meluruskan, dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan sekian ratus tahun setelah itu tumbuh seorang
reforman, membetulkan kekeliruan yang ada dalam adat yang sudah mendarah daging juga di umat Islam dengan resiko yang berat. Suraunya dibakar dan mendapat cemooh. Bukan dari orang di luar Islam. Justru tantangan pertama yang dihadapi umat adalah justru dari orang Islam sendiri, yaitu kaum adat. Saudaraku yang seiman, pejuang-pejuang agama Allah yang menginginkan surga, kita kan ingin surga. Perhatikan baik-baik. Tadi Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus memberikan penjelasan kepada kelompok yang kurang sreg. Besok ada yang melanjutkan perjuangan kita, karena memang waktu itu Hindu dan Buddha sangat masih kuat kental. Tetapi pertanyaan kita, big question, pertanyaan kita bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa lama sunan-sunan itu mendakwakan Islam? Tanyakan kepada Profesor Dr. Pak Tarto, ahli sejarah. Kehidupan para sunan itu sekitar pada tahun 1476, masuk abad ke-15, 1476, berarti abad masuk ke-15. Sekarang abad berapa? Sekarang abad keberapa? 22 century, abad yang ke-22. Berarti sudah berapa tahun, Pak? Tolong Pak, bantu saya Pak, ngitung agak mumet kadang-kadang Pak, mikir Pak. Berapa Pak? Abad 15, sekarang abad 22, 700 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 700 tahun sulit untuk diubah. Bahkan banyak mendapat dukungan orang-orang yang katanya paham tentang agama, paham tentang perjuangan dakwah para wali. 700 tahun tidak ada suatu perubahan. Kenapa? Memang tidak mau diubah, ingin dipertahankan. Kenapa kita tidak malu dengan Rasulullah SAW? Kita yang selalu bersolawatan, solawat dibaca berulang-ulang. Just only 23 years, 23 tahun Rasulullah bumi Arab, bahkan sampai membias barat sampai timur, semua menjadi Islam. Dengan catat baik-baik, semua masuk Islam dengan akidah yang benar dan ibadah yang tidak dicampur dengan bid'ah, khurafat dan takhayul. Sampai puncaknya di Andalusia, di Cordoba, bendera Islam berkibar hampir 800 tahun dan akhirnya lenyap ketika umat Islam sudah tidak paham lagi dengan ajaran Islam, terutama akidah. Begitu akidah lemah, ibadah lemah, dan semuanya menjadi lemah. Spanyol, Real Madrid, yang dulu semua Islam, sekarang yang dulu Islam, sekarang Islam penduduknya bisa dihitung dengan jari. Saya ulangi, Spanyol yang dulunya merupakan negeri di bawah kekuasaan Islam hampir 700 tahun, tetapi sekarang bisa disensus berapa persen penduduk Islam. Baca kejayaan umat Islam di Andalusia,
Semua berbondong-bondong ke Eropa. Orang-orang Eropa berbondong-bondong ke Andalusia. Orang barat, orang timur belajar dan belajar. Ilmunya diambil semua. Setelah mereka menang dalam perang salib, dan sekarang mereka berkibar, sedang kita banyak masalah yang dihadapi. Bapak-bapak, saudaraku yang seiman, ibu-ibu yang juga punya anak-anak, kuat akidah. Saya ulangi, Spanyol hancur, Islam hancur karena akidahnya lemah, kaum tuanya, kemudian diikuti kaum mudanya yang hidup egoisme. Makanya diingatkan oleh Allah betapa sulitnya mengubah adat, betapa sulitnya mengubah adat. Nanti silahkan baca Al-Quran, baca Quran berulang-ulang, baca Quran berulang-ulang, ditelaah. Kalau kita, anak cucu kita hidup mendapat ridho Allah. Al-Baqarah ayat 170, Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Kalau mereka tuh diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, apa Quran dan Sunnah, qalu, mereka berkata, bal natabi'u ma alfaina alaihi abaana. Tidak, moh, kami cukup mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kami. Itu prinsip mereka. Ini sudah dipegang oleh umat Islam sendiri. Bapakku dhisik koyong ini ya koyong ini, koyong ini ya koyong ini. Moh nek diubah. Makanya berat, Muhammadiyah berat di negeri ini. Punya misi berat untuk mengubah, untuk mengikuti dakwah para rasul, para sahabat, tabi dan tanbi, dan akhirnya di Indonesia para sunan. Moh, kami cukup mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek kami. Awalau kanu, walaupun mereka la ta'lamu syai'an, orang di ilmu apa-apa tentang ilmu agama. Itu mending kalau zaman sekarang justru orang-orang yang kadang-kadang ngerti agama emoh untuk mengubah. Sudah 700 tahun, 7 abad tidak ada suatu perubahan, bahkan semakin mekar dan mekar. Wala yahtadun, dan mereka enggak mendapat petunjuk, tapi diikuti juga. Tapi yang mengikuti ajaran Islam yang murni kadang-kadang dipojokkan. Cucu saya yang baru hafal Al-Quran 30 juz dari Pondok Al-Hidayat pulang ngajar di Limpung, anaknya ikut datang, dianggap kelompok radikal. Hati-hati, kelompok radikal, kelompok teroris. Kenapa tokoh-tokoh Islam justru mengatakan orang-orang seperti itu radikal, teroris? Kok tidak bersyukur? Mengapa mereka nggak bangga? Mengapa mereka nggak bangga? Punya generasi yang hafal Quran, yang ingin mengamalkan Al-Quran, ingin mendakwahkan Al-Quran, justru dibuldoser. Kalau sudah seperti ini Islam terpecah belah, takut dengan kelompok lain. Tunggu kehancuran umat Islam, tunggu. Nah, perlu saya sampaikan, kenapa? Saya sebentar lagi mati. Seperti yang pendahulu-pendahulu kami, kalau tidak menyampaikan salah. Kenali dakwah para rasul, terutama Rasulullah. Kenali dakwah para sahabat, tabi dan tanbiin, dan ulama besar, termasuk ulama-ulama kita.
termasuk para sunan, insya Allah kita selamat. Barang siapa, maka Rasul mengatakan, aku tinggalkan 2 pusaka. Orang pusaka yang diheret-heret pawe macam-macam misalnya yang disimit, bukan. Pusakanya orang Islam itu ada 2, 1 Quran dan Sunnah. Barang siapa berpegang teguh dengan 2 pusaka, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, cucu keturunan kita tetap berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan mengikuti jejak tokoh-tokoh agama yang kuat akidahnya, kuat dakwanya, tidak pernah takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Sudah digadekan jiwanya kepada Allah untuk apa? Membeli tiket surga, bukan dunia, bukan sekeping uang, bukan untuk membeli rumah di surga nanti. Mudah-mudahan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kabul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.